Jadi ini kita perlu cermati, selain kita itu mendasarkan dari ijazah yang kita miliki, kita harus lihat juga, yaitu kita itu masuk. Sobat semuanya, saat ini sedang berlangsung pendaftaran P3K Kemenak. Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru untuk teman-teman pendaftar P3K Kemenak, yaitu 4 hal penting yang perlu teman-teman cermati dalam pendaftaran P3K Kemenak tahun 2022. Ini adalah untuk teman-teman semua kategori pendaftar P3K, mulai dari XTHK 2, kemudian juga pelamar non-ASN Kemenak, serta untuk pelamar umum lainnya. Nah, di sini merupakan sebuah tips bagi teman-teman untuk nanti bisa lulus seleksi administrasi. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, untuk yang pertama ini teman-teman harus memastikan dengan benar dalam memilih formasi. Jangan sampai kita nanti salah memilih formasi ya. Apakah formasi itu diperuntukkan untuk kita ataukah formasi itu diperuntukkan bukan untuk kita. Seperti yang kita ketahui, di sini terdapat perbedaan antara P3K Guru dengan P3K Kemenak yang tentunya sangat signifikan. Ini nanti kalau misalkan kita nggak cermat bisa membuat kita tidak lulus seleksi administrasi. Artinya itu kita nanti sudah kalah ya sebelum berperang. Nah, kalau misalkan kita tengok kembali untuk P3K Guru, ini langsung ketika teman-teman login ke akun SSCASN, maka di sini langsung di filtering ya. Ketika kita login, ini dari data dapodiknya langsung terfiltering apakah kita itu masuk dalam kategori pelamar prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3 ataupun juga pelamar umum. Ini kalau misalkan di P3K Kemdikbud ini ada filtering seperti ini. Sedangkan untuk yang P3K Kemenak ini tidak ada sama sekali. Nah, di sini sangat menguntungkan teman-teman yang kemarin di P3K Guru, ini ada perhatian dari sistem ya. Jadi setelah kita login ada identifikasi kita itu masuk dalam kategori berapa, maka di sini kita diperbolehkan untuk pelamar yang mana ini ditentukan. Sedangkan untuk P3K Kemenak ini adalah menggunakan sistem yang sangat sederhana. Meskipun dalam juknisnya untuk P3K Kemenak ini dikategorikan menjadi 3 kategori pelamar, yaitu terdiri dari honorer K2 yang masuk dalam database PKN dan juga sudah pernah ikut seleksi di tahun 2021. Kemudian ada yang diperuntukkan untuk honorer instansi pemerintah, kemudian juga untuk pelamar lainnya ya. Yang mana di sini bisa dari sekolah swasta atau instansi bebas ya. Nah, selanjutnya di sini meskipun di P3K Kemenak di sini terdapat 3 kategori pelamar, namun secara filtering ini tidak sehebat dari untuk rekrutmen P3K Kemdikbud. Yang mana di sini dipertegas dari kita kutip dari Kanwil Sulsel ya tanggal 29 Desember kemarin, bahwasannya memang benar di sini yang perlu teman-teman perhatikan untuk formasi XTHK 2 ini kita jangan sampai salah pilih formasi ya. Untuk formasi XTHK 2 itu hanya untuk pelamar yang memiliki nomor tes 2021. Kalau misalkan kita nggak punya itu, kita jangan memilih itu ya, karena kita nggak akan lulus seleksi administrasi. Nah, selanjutnya formasi non-ASN Kemenak itu adalah untuk pelamar yang telah mengabdi dan juga masih aktif bekerja di Kementerian Agama seperti Kanwil, Kemenak, KUA, Madrasah Negeri dan sebagainya. Dan selain dari pelamar nomor 1 dan 2 itu masuk dalam kategori pelamar lainnya ya. Nah, ini teman-teman, jadi kita memilih untuk teknis ini adalah bagi guru maupun juga non guru, dan kemudian di sini dipertegas dengan adanya penggunaan materai yang bisa menggunakan materai tempel, namun satu dokumen itu adalah satu materai. Jangan sampai kita membuat menggunakan materai itu secara berulang ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa kita ini tidak ada filtering dalam SSCASN kita. Sehingga di sini kita hanya bisa mengetahui untuk mengidentifikasi kita itu masuk dalam kategori apa, itu kita hanya diminta untuk mengecek kembali ya. Untuk mengecek kembali yaitu pengumuman. Kalau misalkan kita nggak punya pengumuman, ini kan nggak punya file pengumuman, ini kan kita ribet juga ya. Secara sistem di sini nggak ada fitur untuk memfiltering kita itu masuk dalam kategori apa. Jangan sampai nanti kita salah pilih formasi. Seperti yang kita ketahui di sini untuk kategori pelamar ini kita harus memastikan bahwa kita memilih formasi yang benar. Misalkan di sini untuk pelamar XTHK 2 kita harus melihat pada pengumuman. Kita pilih formasi yang diperuntukkan untuk teman-teman THK 2. Kemudian kalau misalkan kita ini pelamar non ASN di instansi pemerintah, maka kita memilih formasi yang diperuntukkan untuk non ASN.
Sedangkan untuk teman-teman yang masuk dalam kategori pelamar lainnya, ini kita bisa memilih formasi yaitu yang diperuntukkan untuk pelamar lainnya. Yang kedua berkaitan dengan yang pertama tadi, yaitu di SSCSN untuk pendaftaran P3K teknis P3K Kemenak. Di sini kita harus hati-hati ya, dikarenakan di sana tidak ada filterisasi kategori pendaftar ya. Nah, seperti halnya di sini kalau misalkan kita cek kembali untuk pendaftaran P3K Guru Kemdikbud, ketika kita login membuat akun SSCSN, kita langsung terdeteksi kita itu masuk prioritas keberapa. Nah, ini kan sangat memudahkan ya untuk kita. Mungkin di sini kita perlu cermati. Nah, jadi setelah kita kalau misalkan P3K Kemdikbud di sini langsung terkategorisasi secara otomatis by sistem. Namun kalau misalkan di sini P3K Kemenak itu tidak ada. Nah, di sini kita akan langsung terdeteksi yaitu apakah kita itu masuk dalam kategori pelamar prioritas 1, prioritas 2, prioritas umum. Maka di sini kita bisa memilih formasi dan juga mengikuti jenis seleksi sesuai dengan ketentuan. Nah, kalau misalkan di P3K Kemenak di sini meskipun ada kategorisasi baik itu THK 2, kemudian honorer non ASN, kemudian juga untuk pelamar lainnya. Namun di sini ketika kita login ke akun SSCSN dan juga memilih formasi, di sini tidak ada sistem yang memfilter bahwa kita itu masuk dalam kategori yang mana. Apakah THK 2, apakah honorer non ASN, ataukah juga kita itu pelamar lainnya. Di sini nggak ada. Yang bisa membedakan kita memilih formasi jabatan yang apa, ini adalah kita itu dari pendidikan yang kita miliki. Nah, dari pendidikan yang kita miliki ini kita bisa memilih formasi apa. Jadi ini kita perlu cermati, selain kita itu mendasarkan dari ijazah yang kita miliki, kita harus lihat juga yaitu kita itu masuk dalam kategori yang mana. Jangan sampai salah pilih formasi. Nah, kalau bisa saja kita itu milih formasi sesuai dengan yang ada di sini. Namun kalau misalkan itu nggak diperuntukkan untuk kita, misalkan saya itu guru honorer di sekolah swasta, saya memilih formasi yang diperuntukkan untuk THK 2, ini nanti alhasil apa? Alhasil kita nggak akan lulus seleksi administrasi. Karena di sini adalah diperuntukkan untuk THK 2. Sebaliknya juga dengan honorer non ASN yang ada di instansi pemerintah. Nah, kalau misalkan kita mungkin coba-coba bisa saja. Namun tentunya kita akan rugi sendiri ya. Rugi biaya, waktu, pikiran, itu perlu kita pikirkan. Nah, terkait tentang hal ini saya akan mencoba yaitu dari pelamar lainnya itu kita bisa memilih formasi yang diperuntukkan untuk THK 2 untuk honorer non instansi dan sebaliknya. Ini perlu kita lihat di pengumuman ya, file PDF-nya itu formasi apa saja yang bisa kita pilih. Oke, sekarang di sini kita login dulu, masukkan nick dan juga passwordnya, kita klik masuk. Oke, di sini kita udah masuk, kita sudah memilih untuk P3K teknis, kemudian kita pilih formasi. Jika saya masuk dalam kategori pelamar lainnya, ini seharusnya kita memilih formasi lainnya, yang mana untuk formasi lainnya itu sangat minim untuk guru ya. Rata-rata di sini adalah masuk ke teknis, misalkan adalah penerjemah. Nah, selanjutnya di sini ada pengembang teknologi pembelajaran. Kemudian juga di sini ada perencana. Tentunya di sini sepertinya itu untuk guru itu enggak ada ya. Ada peranata hubungan masyarakat. Ini adalah Direktorat Jenderal Bimas Buda, peranata komputer, kemudian statistik, kemudian sisanya itu adalah untuk S2 yaitu untuk dosen dan juga para asisten dosen. Selanjutnya di sini kita melihat untuk formasi yang diperuntukkan untuk THK 2 ini sangat banyak sekali. Misalkan di sini adalah formasi THK 2 kan. Ini adalah untuk guru akidah akhlak. Ini penempatannya, kemudian lokasi formasi, kemudian ijazah yang disyaratkan, kemudian juga banyak sekali untuk formasi-formasi guru. Namun ini diperuntukkan untuk, ingat, inilah untuk XTHK 2 ya. Kalau misalkan kita nggak XTHK 2, kita bisa saja memilih formasi ini. Namun di sini kita harus tahu bahwa nanti ini yang akan membuat kita tuh nggak lulus seleksi administrasi, dikarenakan by system ini nggak ada filtering dan kita nanti merasa nggak berhak ya untuk memilih formasi ini karena bukan untuk kita. Oke, di sini adalah posisi saya ini sebagai pelamar lainnya ya, dikarenakan saya itu bekerja sebagai guru honorer yang ada di sekolah negeri. Nah, dengan ijazah yang saya miliki, maka di sini kita memilih instansinya ini adalah Kementerian Agama. Kemudian untuk jenis formasinya ini adalah masuk ke umum, kemudian kita filter. Nah, selanjutnya disinilah yang menentukan untuk kita jabatan dan lokasi formasi itu apa. Ini adalah linearitas hanya untuk ditentukan yaitu dari jenis pendidikan ya. Misalkan di sini ijazah saya itu adalah di sini
Nah, pendidikan agama. Nah, S1 pendidikan agama Islam. S1 pendidikan agama Islam, di sini pilih jabatan. Nah, teman-teman harus melihat pada pengumumannya. Nah, ini adalah di sini ada yang seperti ini, guru akidah akhlak. Nah, guru akidah akhlak tadi kalau misalkan kita lihat pada pengumuman PDF itu adalah diperuntukkan untuk THK 2 ya. Termasuk juga di sini ada guru Al-Qur'an hadis dan sebagainya. Itu diperuntukkan untuk THK 2. Kalau misalkan umum memilih ke sini gimana? Ya, kita nanti nggak akan lulus seleksi. Maka kita jangan berpikiran kalau misalkan di sini muncul itu adalah berarti untuk kita, itu adalah tidak ya. Dikarenakan di sini nanti akan bukan untuk kita, sehingga membuat kita nanti nggak akan lulus seleksi administrasi. Oke, ini perlu teman-teman cermati sebelum nanti klik resume ya. Dan berikutnya untuk yang ketiga, teman-teman pastikan yaitu pengalaman kerjanya itu relevan. Nah, untuk formasi yang kita lamar, bidang kerja kita itu apa, ini harus relevan ya. Seperti halnya di sini misalkan saya sebagai seorang guru, ini adalah mendapatkan surat pengalaman kerja seperti ini. Kemudian kalau misalkan saya tenaga kesehatan, mendapatkan surat pengalaman kerja itu dari kesehatan juga. Nah, selanjutnya itu nanti yang akan kita upload menuju ke SSIASN pada bagian asli surat keputusan. Ini kita harus cermati. Kalau misalkan kita itu THK 2 dan juga non ASN itu ketentuan untuk suratnya itu dari mana. Itu kita harus tahu. Kemudian di sini kita cantumkan juga dalam portofolio pengalaman kerjanya. Dalam rekam jejaknya dilampiri dengan pengalaman kerja yang asli. Nah, selanjutnya di sini sesuai dengan yang telah disampaikan bahwa bahwasanya terkait tentang portofolio ya, ini adalah kita dapatkan dari Kanwil Sulsel. Portofolio pengalaman kerja itu wajib pelamar ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja atau Kanwil, kemudian Kemenak dan sebagainya. Itu teman. Jadi kita harus mencermati sebelum klik resume akhir pendaftaran. Nah, selanjutnya di sini terkait tentang berikutnya yang keempat ya. Itulah terkait tentang penggunaan materai. Kita harus pastikan untuk penggunaan materai ini tidak menggunakan materai yang berulang ya. Nah, seperti halnya disampaikan yaitu materai yang digunakan ini adalah bisa juga kita menggunakan yaitu materai tempel. Nah, materai menggunakan materai tempel maupun materai elektronik, tetapi sebaiknya menggunakan materai tempel dengan ketentuan satu materai untuk satu dokumen. Kalau misalkan kita memerlukan 5 dokumen, surat-surat pernyataan itu, surat lamaran, maka di sini teman-teman jangan sampai nanti memakai satu materai itu dipakai berulang kali dikarenakan di-scan. Karena nanti akan terbaca, membuat kita nggak akan lulus seleksi administrasi ya. Itu perlu kita cermati bersama. Nah, ini teman terkait tentang materai, ini kita harus benar-benar harus hati-hati ya.